Ya, berikut hasil dari presentasi saya yang berjudul perbedaan antara generasi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Yang pertama, 1G. Jaringan 1G pertama kali ditemukan di tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja dengan TACS dan NMT di Eropa, membuat terobosan di teknologi jaringan. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa ini adalah standar baru dari teknologi jaringan. Zaman di mana campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan. Semuanya benar-benar sudah otomatis dan dengan bentuk yang kecil tentunya. Generasi pertama atau 1G merupakan teknologi handphone yang menggunakan sistem analog. Generasi pertama ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multiply Access atau FDMA. Teknik ini memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan di sel tersebut, sehingga setiap pelanggan saat melakukan pembicaraan memiliki frekuensi sendiri, yang termasuk teknologi 1G, yakni AMPS atau Advanced Mobile Phone Service atau IS-136, NMT atau Nordic Mobile Telephony, HACAP, TACS, C450, CNETS, Mobitex Data TAC. Yang kedua, 2G. Pada awal tahun 1990, untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi jaringan analog atau 1G. Seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan AMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. Kedua sistem ini atau GSM dan CDMA mewakili generasi kedua atau 2G dari teknologi jaringan nirkabel, dan juga kenyataan bahwa generasi pertama mulai menghilang satu dekade yang lalu sehingga harus ada generasi yang baru. Generasi kedua memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat, sekitar 14,4 kbps. Anda juga dapat mengirimkan pesan teksakan, tetapi fitur CSD ini akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Karena jika Anda ingin terhubung ke internet, Anda harus menggunakan dial-up yang dihitung per menit, yang termasuk teknologi 2G, yakni Time Division Multiply Access atau TDMA. Yang kedua, Personal Digital Cellular atau PDC. Yang ketiga, Aiden. Nextel Aiden berbasis teknologi TDMA dengan arsitektur GSM yang bekerja pada frekuensi 800 MHz. Umumnya digunakan untuk aplikasi Private Mobile Radio atau PMR dan Push to Talk. Yang ketiga, 3G.
Antara tahun 2001 sampai dengan 2003, FDO Rev 0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama yang merupakan cikal bakal generasi ketiga atau 3G diperkenalkan. Tapi ini bukan berarti GPRS telah mati. Justru saat ini muncul HG, Enhanced Data Retes for GSM Evolution. Ini diharapkan akan menjadi pengganti GPRS yang baik, karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Dengan HG, Anda sudah dapat merasakan kecepatan 2 kali lebih cepat daripada GPRS, akan tetapi tetap saja masih kurang cepat dari 3G. Merasa kecepatan 2 kali lebih cepat daripada GPRS, akan tetapi tetap saja masih kurang cepat dari 3G. International Telecommunication Union mendefinisikan 3G sebagai teknologi yang dapat bekerja sebagai berikut. Yang keempat, 5G. 4G. 4G dikatakan memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA 2000. Dapat memberikan kecepatan hingga 1 GB per second jika Anda di rumah atau 100 Mbps ketika Anda berpergian. Dan dalam waktu yang singkat tentu saja. Untuk contoh seberapa cepat teknologi 4G adalah mendownload film berkapasitas 6 GB saja hanya diperlukan waktu 6 menit. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IAEA atau Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah 3G and beyond. Teknologi 4G adalah istilah serapan dari bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan untuk menjelaskan pengembangan teknologi telepon seluler. Dengan harga yang terjangkau, setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IP versi 6, dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet teleponi yang berbasis Sessions Initiation Protocol atau SIP. Semua jenis radio transmisi seperti GSM, TDMA, HD, CDMA, 2G akan dapat digunakan dan dapat berintegrasi dengan mudah dengan radio yang dioperasikan tanpa lisensi seperti IAEA 802.11 di frekuensi 2,4 GHz dan 5-5.8 GHz, Bluetooth dan seluler, integrasi voice dan data dalam channel yang sama. Integrasi voice dan data aplikasi SIP enable. Yang terakhir yaitu 5G. Jaringan seluler generasi kelima atau 5 generasi nirkabel system adalah nama yang digunakan dalam beberapa makalah penelitian dan proyek-proyek untuk menjelaskan fase utama berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G EMT Advanced efektif sejak 2011. Saat ini, 5G bukan istilah resmi digunakan untuk spesifikasi tertentu atau dokumen resmi belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi atau badan standar
standarisasi seperti 3GPP, WiMAX, Forum atau E2R. Rilis standar baru di luar 4G sedang berlangsung oleh Badan Standarisasi, tetapi saat ini tidak dianggap sebagai generasi ponsel baru, tapi di bawah payung 4G. Sebelum mobile generasi baru telah muncul setiap 10 tahun karena sistem 1G pertama atau NMT diperkenalkan pada tahun 1981, termasuk 2G atau GSM sistem yang mulai bergulir di tahun 1992, 3G atau CDMA yang muncul pada tahun 2001, dan standar 4G nyata memenuhi persyaratan IMT Advance yang diratifikasi pada tahun 2011 dan produk yang diharapkan dalam 2012-2013. Teknologi pendahuluan telah terjadi di pasar beberapa tahun sebelum generasi ponsel baru, misalnya pra-3G sistem CDMA1 IS95 tahun 1995 dan pra-4G sistem mobile WiMAX dan LTE pada tahun 2005 dan 2009. Perkembangan 2G atau GSM dan IMT 2000 dan UMTS 3G standar waktu sekitar 10 tahun dari awal resmi R&D proyek, dan pengembangan sistem 4G dimulai pada tahun 2001 atau 2002. Namun masih ada transnasional 5G proyek pembangunan secara resmi telah diluncurkan, dan perwakilan industri telah menyatakan skeptis terhadap 5G. Generasi ponsel baru biasanya ditugaskan dan band frekuensi baru dan bandwidth spektral yang lebih luas berfrekuensi saluran atau 1G hingga 30 kHz, 2G sampai 200 kHz, 3G hingga 5 MHz, dan 4G hingga 40 MHz. Tetapi skeptis berpendapat bahwa ada sedikit ruang untuk band frekuensi baru atau bandwidth saluran yang lebih besar dari sudut pandang pengguna. Generasi ponsel sebelum telah tersirat peningkatan substansial dalam bitrate puncak, yaitu lapisan fisik bitrate bersih untuk jarak pendek komunikasi. Adapun kesalahan dalam menyusun presentasi, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih.